di minggu depan. Jadi minggu depan UTS, kemudian minggu depannya lagi nanti saya akan masuk kemungkinan dengan metodenya adalah offline, jadi saya akan ke Cirebon kembali begitu ya. Nah, itu beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua terkait dengan mata kuliah ini. Ada pertanyaan sebelum kita review materi? Jadi mungkin saya juga tidak akan lama ya, karena tadi miss dengan beberapa hal tadi. Saya akan mereview materi dari awal sampai dengan akhir, mungkin 1 jam atau 1 jam setengah begitu ya, supaya Anda juga lebih siap terkait dengan materi. Untuk UTS, di minggu depan pelaksanaannya adalah paper based ya, kemudian bentuknya adalah IC, kemudian Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di IC tersebut. Yang pertama adalah pahami dulu pertanyaannya. Jika ada hal yang kurang jelas, Anda bisa tanyakan kepada pengawas. Mungkin pengawas nanti yang akan menyampaikan kepada saya atau ke Bu Asti. Nah, ingat juga tentang UTS ini adalah sifatnya open book, open notes, tapi close gadget. Jadi silakan jika diperlukan mungkin Anda bisa menyusun semacam notes begitu ya. Dari slide misalnya ya Anda lebih paham lah tentang beginian hal-hal teknis begini ya. Jadi dari notes itu Anda buat kecil-kecil begitu misalnya dalam satu kertas ada sekian notes begitu ya yang masih bisa Anda baca. Kemudian catatan-catatan yang Anda buat selama pelaksanaan perkuliahan ya itu juga silahkan bisa dibuka. Jadi open books, open notes, tapi sekali lagi close gadget. Bukannya apa-apa, karena gadget ini saya perlu pastikan Anda untuk tutup apapun bentuknya, baik handphone, laptop, dan segala macam. Karena sekarang kalau Anda punya akses dengan gadget dan sebagainya, kemungkinan terkoneksi dengan internet dan seterusnya, maka kemungkinan misalnya Anda menggunakan ChatGPT begitu ya, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu godaannya besar ya, misalnya cheating, diskusi dengan yang lain gitu ya. Yang ini kemarin experience-nya banyak pada saat pelaksanaan perkuliahan online pada saat pandemi COVID gitu ya. Dan jadi ini tidak kemudian mencurigai Anda begitu ya, tapi karena memang ya ada hal-hal yang harus diupayakan untuk dicegah begitu ya. Nah, kemudian untuk soal nanti juga akan disampaikan berapa persentase atau bobot dari masing-masing soal, sehingga Anda bisa memperkirakan berapa besar effort yang harus Anda keluarkan untuk mengerjakan soal tersebut begitu ya. Jadi tentu saja total nilainya adalah 100 atau bobotnya adalah 100% dan masing-masing soal terlepas dari soal itu misalnya ada poin A, B, C begitu ya, masing-masing nanti persentasenya seperti apa. Dan kemudian soal akan dibuat oleh saya dan Bu Asti sesuai dengan materi yang kami ajarkan kepada Anda kemarin, sesuai yang kita diskusikan kemarin. Jadi misalnya terkait dengan acceptability, misalnya saya yang bikin soal. Nah, kemudian untuk koreksinya juga sama, nanti koreksi dibagi berdasarkan siapa yang membuat soal begitu ya. Nah, untuk menjaga fairness juga, jadi biasanya untuk sistem atau metode koreksi ini, misalnya saya dulu koreksi, kemudian setelah selesai saya sampaikan ke Bu Asti atau sebaliknya. Ya. Nah, kemudian ingat juga bahwa UTS ini memiliki persentase sekian persen. Dulu sudah saya sampaikan juga di awal ya, kalau tidak salah 25%. Kemudian nanti kami akan upayakan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu setelah UTS berjalan, itu akan kami berikan feedback. Feedback ini berupa pembahasan dari soal UTS, kemudian juga nilai yang Anda dapatkan. Nah, nilai ini sementara Anda terima dulu begitu ya. Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki pada saat ujian akhir atau pada saat mengerjakan tugas begitu ya, termasuk tugas-tugas yang diberikan di kelas itu juga ada proporsinya. Kemudian di dalam menjawab UTS yang penting adalah poin yang ditanyakan di dalam pertanyaan tersebut bukan dari berapa banyak Anda menjawab atau Anda menuliskan begitu ya. Jadi tidak ada upah untuk atau ongkos untuk nulis begitu ya. Jadi kalau memang jawaban Anda tidak ada poinnya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, sedikit-sedikit pun juga tidak nyerempet gitu ya. Nah, tentu saja tidak ada poin yang diberikan.
Gitu ya, kira-kira untuk UTS. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ibu Saya punten izin Ibu. bertanya, Bu. Ya, silakan. Silakan, siapa? Eh, saya mau bertanya mengenai UTS tadi, Bu. Mm-mm. Faiz, Bu. Ya, Jadi, tadi kan kalau saya nangkap berarti ada beberapa soal yang berdasarkan dari paper dan kita harus menjawabnya berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari ya, Bu. sorry tadi di awalnya saya nggak begitu nangkep. Jadi ada soal, Eh, jadi ada soal yang berarti soalnya diambil dari paper, habis itu kita menjawabnya menjawab pertanyaan dari dengan materi yang sudah diajarkan ya, Bu. dari paper. Tadi saya iya, tadi katanya pakai paper base ya, Bu. Itu gimana maksudnya? Bukan, paper base itu maksudnya adalah Anda jawabnya di kertas, soalnya dikasih di kertas. Oh, oke. Saya Maaf, Bu, sampaikan ini saya salah karena nangkep. ada beberapa jenis ujian begitu ya, misalnya untuk TA1 misalnya. Anda pernah ngalami juga kan atau belum ya? TA1 itu nanti soalnya itu adalah multiple choice dan by system. Jadi pakai semacam LMS atau apapun lah bentuknya begitu ya. Nah, kemudian Anda masuk ke lab komputer, Anda login di situ, bla 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 begitulah. Pakai EduNext dan segala macam. Nah, untuk yang ini kita paper based itu maksudnya adalah pakai kertas begitu. Jadi Anda harus menyiapkan apa, pulpen dan segala macam. Begitu ya. Cukup jelas ya, Pak Baik, Bu. Ismi? Ya. Untuk cukup jelas, Bu. Hmm? Untuk soalnya berapa ya, Bu, jumlahnya? Rahasia. Kira-kira. Oh, Oh, oke. Baik, rahasia. terima kasih, Bu. Enggak bercanda sih. Enggak, soal itu kisarannya antara 2, 3, atau 4 soal gitu ya. Tergantung, bisa jadi 2 soal, tapi ada A, B, C, D begitu ya. Yang pasti adalah jumlah total skor itu pastinya 100. Dan kami akan menyesuaikan bobot soal itu, bobot atau persentase dari soal itu tergantung pada tingkat kesulitannya begitu ya. Dan juga berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjawab dan juga effort yang harus Anda keluarkan. Itu sih intinya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Tadi ada lagi yang mau nanya ya, selain Faiz ya? Iya Ibu, Ya, izin silakan. bertanya. Hmm, Kalau misalkan ada soal perhitungan gitu, kita boleh bawa kalkulator atau gimana? silakan, bawa kalkulator boleh. Oke Bu, Ya. terima kasih. Ada lagi, ini tolong on cam dong, saya nggak ngerti nih Anda apa namanya nanti kemana atau kalau nggak ada begitu ya. On cam ya untuk semuanya ya. Dan nggak lama kok. Jadi, oke, silakan on cam semua tuh kan. Minta on cam belum tentu yang lain langsung respon ini. Oke. Nah, setelah Pak I sendiri belum. Kalau belum mandi juga nggak apa-apa. Tapi Bentar. tadi harusnya udah kuliah kan tadi ya? Udah kuliah. Baik, sambil menunggu yang lain, tapi tetap saya minta Anda on cam ya, supaya setidaknya saya tahu bahwa Anda di depan kamera begitu ya, menyimak. Karena menurut saya ini hal yang penting untuk kita bahas sekarang terkait dengan review begitu ya. Karena pengalaman tadi pagi saya juga ada kelas dan review juga, karena memang minggu depan UTS dan banyak yang terlewat begitu ya, beberapa materi atau sebetulnya sudah lupa begitu mungkin ya. Baik, sudah terlihat ya. Sudah Ini Bu. adalah Ya, ini adalah materi di minggu pertama ketika saya pertama kali masuk membahas tentang usability engineering atau dari kata rekayasa usability. Yang perlu saya sampaikan kepada Anda untuk Anda remind atau Anda ingat adalah Anda harus paham betul tentang apa itu engineering dulu. Engineering bisa diartikan sebagai teknik, bisa diartikan sebagai rekayasa. Bedanya adalah kalau teknik berbicara tentang tools, metode, bagaimana caranya, begitu ya. Sementara kalau rekayasa itu adalah beyond of that. Rekayasa itu kata kuncinya adalah satgas atau hal terkait dengan memanipulasi, ada yang diatur, begitu ya. Ingat kembali tentang
teknik genetika, rekayasa genetika. Teknik genetika itu sebetulnya adalah berangkat dari satu metode bagaimana mengembangbiakkan sel dengan baik, begitu ya, untuk pertama adalah untuk pengobatan atau tindakan kuratif. Jadi apakah misalnya untuk kasus kanker usus besar, ususnya harus dipotong, sel mana yang harus diperkembangbiakkan, sel mana yang harus dimatikan, seperti itu adalah teknik. Engineering bisa diartikan sebagai teknik. Tapi dari satu sisi, engineering bisa diartikan sebagai rekayasa. Ingat, ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika salah satu contohnya adalah Dolly ya, yang Anda ingat mungkin. Itu adalah kambing tanpa ada orang tua, tanpa ada orang tua kambing, tanpa ada induknya, begitu ya. Tapi bisa jadi individu kambing. Nah, di situ menggunakan teknik genetika, tapi kemudian ada aspek yang diatur, aspek yang dibuat sedemikian rupa sehingga muncullah si Dolly ini begitu ya. Termasuk kalau kemarin Anda yang mudik begitu ya, untuk menghindari kemacetan dan seterusnya, maka dilakukan rekayasa lalu lintas. Apa yang dilakukan? Jadi ada pengaturan kontraflow misalnya atau one way, jalan satu arah dan seterusnya. Nah, jadi yang kita bahas di sini, engineering di sini adalah beyond of teknik, tapi bagaimana merekayasa, bagaimana mengatur sedemikian rupa, bagaimana memanipulasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, itu adalah pengertian dari engineering. Sementara usability sendiri, ini ada beberapa pihak yang mencoba untuk mengartikan. Kata usability diartikan sebagai apa? Kemudah pakaian, kemampu gunaan, begitu ya. Karena kata dasar dari usability itu adalah use. Use itu adalah penggunaan. Ability bisa digunakan begitu ya. Nah, makanya kemudian banyak orang yang mencoba untuk apakah usability adalah kemudah gunaan, kemudah pakaian, dapat digunakan, kedapat digunakan gitu ya. Jadi masih banyak terminologi yang dicoba untuk dimunculkan, tapi saya pribadi saya masih tetap menggunakan kata usability karena sampai sekarang padanan kata yang pas untuk usability itu saya belum nemu gitu ya. Kalau kemudah pakaian sebetulnya enggak juga karena nanti ada aspek di dalam usability yang berbicara tentang kemudahan atau ease of use gitu ya. Nah, karena itulah saya masih menggunakan kata usability. Baik, kenapa usability ini penting begitu ya? Saya hanya mereview sekilas saja, karena sekarang kita masuk ke dalam industri 4.0 ya. Ingat, revolusi industri ini mulai berangkat dari revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 ya. Itu dengan adanya mesin uap. Kemudian di revolusi industri 2.0 adanya listrik. Industri 3.0 adanya IT. Nah, di masing-masing revolusi industri ini yang perlu diperhatikan adalah satu, teknologi apa yang mencirikan atau teknologi baru apa yang kemudian mengubah wajah industri. Tadi, 1.0 adalah menggunakan mesin uap. Sebelumnya semuanya craft atau tenaga manusia full begitu ya. Nah, jadi satu adalah terkait dengan jenis teknologi yang mencirikan atau teknologi baru. Yang kedua adalah wajah dari industri itu sendiri. Dengan adanya mesin uap yang tadinya semuanya dengan tenaga manusia sekarang menjadi mekanikal dibantu oleh mesin begitu ya. Kemudian industri 2.0 dengan adanya listrik akan membuat mass production. Industri 3.0 dengan adanya IT akan membuat sistem menjadi lebih otomatik gitu ya, atau automatic production. Nah, industri 4.0 kalau Anda perhatikan dari industri 1.0 abad 18, industri 2.0 abad 19, satu abad. Industri 3.0 di abad ke-20. Harusnya kalau melihat seperti itu trennya, prediksinya adalah industri 4.0 ini adalah di tahun 2100 begitu ya. Tapi kita lihat sekarang, kita sudah masuk ini bahkan beberapa tahun kemarin begitu ya. Dan yang menjadi teknologi yang mencirikan adalah Internet of Things dan cloud teknologi yang menyebabkan wajah industri itu sekarang banyak dicirikaskan dengan kompleks sistem. Nah, di dalam kompleks sistem ini industri 4.0 kita berhadapan dengan segala jenis aplikasi, segala jenis sistem informasi, segala jenis interface begitu ya, yang menuntut desain sedemikian rupa sehingga ketika ada interaksi antara manusia dengan teknologi itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang bayangkan hampir setiap hari Anda berhadapan dengan Topet, berhadapan dengan online shopping. Anda mau beli apapun tidak perlu pergi keluar begitu ya. Anda perlu
alat transportasi juga bisa langsung dengan cepat. Nah, sekarang bagaimana mendesain itu sedemikian rupa. Nah, jadi kenapa usability engineering ini muncul? Karena ada kebutuhan atau need itu begitu ya terkait dengan industri 4.0 terutama terkait dengan HCI atau human computer interaction, bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Nah, usability engineering sendiri adalah satu profesi karena sekarang sudah ada usability engineering di level S2 di Jerman ya, sementara di kita masih pada tahap mata kuliah gitu ya. Nah, usability engineering sendiri, kalau kita lihat di sini, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nielsen, ini yang harus Anda ingat betul ya. Jadi berangkatnya sistem acceptability, sorry. Sistem acceptability ini menyangkut sosial dan praktikal. Praktikal dibagi menjadi masalah usefulness, cost, dan seterusnya. Usefulness ini dibagi menjadi utility atau sesuai dengan fungsinya, kemudian baru berbicara tentang usability. Satu hal yang harus Anda perhatikan adalah bahwa usability itu after utility. Jadi fungsinya dulu, baru setelah dia berbicara tentang fungsinya, baru berbicara tentang usability. Nah, menurut Nielsen tahun 1993, usability sendiri meliputi ada easy to learn, easy to use, begitu ya, easy to remember, few error. Ini tadi kenapa saya sampaikan, kenapa usability ini saya tetap menggunakan usability. Karena kalau diartikan kemudah pakaian, itu hanya salah satu aspek yang disampaikan oleh Nielsen terkini terkait dengan easy to learn dan easy to use. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian itu tadi yang disampaikan oleh Nielsen. Sementara menurut ISO 9241, usability itu didefinisikan sebagai effectiveness, efficiency, satisfaction. Jadi ada faktor yang pertama adalah effectiveness, itu terkait dengan bahwa tujuan tercapai. Jadi kalau mendesain sesuatu, tujuan dari kenapa benda itu atau produk itu didesain itu bisa tercapai. Jadi misalnya saya mendesain gunting, bergunting berarti harus bisa memotong, maka memotong di situlah terkait dengan effectiveness. Yang kalau kita kembalikan di sini sebetulnya, effectiveness ini akan berbicara tentang utility kalau dalam konsepnya si Nielsen, begitu kan, tujuannya harus tercapai dulu. Apa namanya, fungsi dasarnya harus bisa tercapai terlebih dahulu. Kemudian efisiensi ingat berbicara tentang resource ya, penggunaan sumber daya. Jadi kalau pakai aplikasi jangan sampai dong misalnya 1 jam baru bisa dipakai begitu kan. Jadi terkait dengan resource atau sumber daya meliputi waktu, effort, biaya begitu ya. Kemudian juga ada aspek satisfaction atau kepuasan. Nah, di sini jadi tidak hanya berbicara tentang kemudah pakaian, itu kenapa tadi kembali ke usability, tetap usability karena juga menurut ISO ada aspek satisfaction atau kepuasan yang bisa diukur. Nah, tadi efektif, kemudian efisiensi dan juga kepuasan. Kemudian usability engineering sendiri, ini harus hati-hati karena usability engineering ada rekayasa usability. Rekayasa usability ini meliputi salah satunya adalah bagaimana kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasi usability. Nah, ini disempitkan lagi, ada yang orang melihatnya adalah usability evaluation sama dengan usability testing. Nah, ini satu hal yang Anda harus garis bawah, ini hal yang beda. Usability testing itu hanya satu bagian dari usability evaluation, karena sebetulnya usability evaluation bisa dilakukan dengan model atau metric base, kemudian bisa usability testing, bisa usability inspection, bisa usability inquiry. Usability dengan model atau metric base itu yang menjadi pembedanya adalah ada atau tidaknya responden yang dilibatkan dan juga peran dari evaluator ada usability. Kalau model atau metric base semuanya berdasarkan pada model, jadi tidak ada respondennya, begitu ya. Tentu saja kelebihannya adalah tidak perlu waktu banyak, tapi kekurangannya adalah karena berdasarkan model biasanya harus perhitungan matematisnya atau hal-hal yang bisa digunakan untuk mengenerate model atau mendevelop model itu menjadi agak kompleks gitu ya. Kemudian ada usability testing, tentu saja testing menggunakan responden. Nah, ada evaluator di sini yang tugasnya adalah untuk melakukan evaluasi, mengobservasi dari si respondennya begitu ya. Nah, kelebihannya tentu saja datanya real, begitu ya, berdasarkan pengukuran yang sifatnya adalah objektif. Kekurangannya tentu saja butuh effort yang besar. Usability inspection biasanya dilakukannya adalah pada tahapan pengembangan produk atau prototype. Jadi di sini tidak ada responden, tapi yang menjadi sumber atau resource dari usability evaluation-nya sendiri atau inspeksinya adalah orang yang terlibat di dalam pengembangan produk tersebut.
Usability inquiry itu membutuhkan responden, yang namanya juga inquiry, query, ada banyak pertanyaan, biasanya dalam bentuk wawancara dan seterusnya begitu ya. Jadi tentu saja butuh responden. Kemudian ada evaluator di sini yang fungsinya adalah mengkomunikasikan terkait dengan permasalahan usability. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa usability engineering bisa dilakukan salah satunya adalah dengan usability evaluation. Tapi usability evaluation di sini meliputi berbagai metode. Salah satunya adalah usability testing. Yang harus dilihat adalah usability evaluation tidak sama dengan usability testing. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Jadi itu adalah materi di minggu pertama. Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum Belum, Bu. ada pertanyaan, saya masuk ke materi di minggu M1 ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini masih beririsan dengan beberapa materi yang tadi ya, materi yang pertama. Nah, yang menjadi hal yang penting yang harus Anda perhatikan di sini adalah berbicara tentang usability engineering itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan UI. UI di sini adalah user interface, kemudian UX ini adalah user experience, kemudian berbicara tentang usability. UI di sini singkatannya apa kira-kira? Tadi sudah saya sebutkan kan? Apa? User interface, Bu. Interface. Interface di sini adalah kalau diartikan sebetulnya adalah antarmuka begitu ya. Antarmuka di sini apa? Bagaimana kita berinteraksi atau manusia atau user berinteraksi dengan teknologi tersebut. Jadi ketika menggunakan laptop yang Anda hadapi sekarang, interface Anda apa? Tampilan laptop, Ketika berinteraksi dengan laptop, apa? Interface-nya apa aja? Keyboard, Bu. Keyboard, terus Touchpad. Kalau touchpad, touchscreen. touchscreen, layar, begitu ya. Jadi ada keyboard, ada layar, ada mouse kalau Anda pakai mouse begitu ya. Itu adalah interface-nya. Nah, sekarang dalam kasus ini, UI-nya apa? Gambar ini. Botol, Bu. Botol. Interaksinya gimana? Botol adalah bendanya. UI-nya atau interface-nya apa? kemasannya, mereknya. Kemasannya, Hmm. mereknya ya. Merek termasuk? Enggak. Karena interface Anda itu adalah yang pertama adalah terkait dengan bentuknya ya. Karena dengan bentuk itulah Anda memegang si botolnya, begitu kan? Jadi interaksi Anda pertama adalah ketika memegang. Itu kenapa kemudian di sini kalau Anda lihat ada perbedaan terkait dengan sebentar saya menotet dulu. Oke, saya gerakkan mouse aja ya. Kalau di sini Anda perhatikan ada perbedaan bentuk antara yang gambar kiri dengan gambar yang kanan. Ini menunjukkan bagaimana kita nge-grabs atau memegang atau menghandle dari si botol tersebut begitu ya. Kemudian interaksi yang kedua apa? Interface yang kedua apa? Selain bentuknya. Apa Aisyah? Dari tutupnya, Tutupnya. Kenapa dari tutupnya? eh, cara menutupnya beda, cara buka tutupnya beda. Oke, jadi interaksi yang kedua itu betul. Karena itu bagaimana Anda mengeluarkan si isiannya itu, begitu kan? Jadi tutup atau lehernya itu, begitu ya. Jadi interaksi di sini, interface-nya ada dua, yaitu terkait dengan bagaimana menghandle, kemudian bagaimana mengeluarkan dari produk tersebut, begitu ya. Nah, di sini kita lihat interface atau antarmukanya. Kemudian kalau kita lihat yang gambar kiri UI, gambar yang kedua adalah UX, user experience, kemudian ada usability. Berdasarkan, kalau user experience itu lebih pada
bagaimana pengalaman begitu ya seseorang ketika menggunakan produk, apakah pengalaman buruk, pengalaman jelek, jadi secara umum. Nah, biasanya dihubungkan dengan usability, suatu produk yang memiliki usability yang baik ini biasanya akan memberikan UX yang apa? Positif begitu kan ya. Nah, ini kaitan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau interface-nya baik, usability testingnya hasilnya atau usability evaluation-nya hasilnya akan baik dan UX-nya, experience-nya juga akan baik. Nah, saya skip beberapa. Nah, ini kemarin saya nggak perlu jelaskan semua ya. Ini ada beberapa alat yang secara fungsional atau utility-nya bisa jadi masih bisa digunakan, tapi bermasalah dengan usability-nya, gitu ya. Baik, ini hampir sama. Oke, saya stop share. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk ke materi yang ke minggu kedua, yaitu terkait dengan usability engineering life cycle. Sudah terlihat ya? Oke. Apa yang dibahas di dalam pertemuan di minggu M2 ini atau minggu kedua, ini adalah usability engineering life cycle. Life cycle itu bahasa Indonesianya apa? Siklus hidup. Nah, Anda harus ingat juga terkait dengan usability engineering life cycle ini terkait juga dengan siklus hidup produk. hidup. Nah, kalau berbicara tentang siklus hidup produk, ingat bahwa kita punya gambar seperti ini ya, kalau terkait dengan siklus hidup produk. Kelihatan ya? Dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama ini adalah ketika produk mulai dikenalkan atau yang disebut dengan tahap introduction. Tahap kedua ini adalah tahap di mana produk itu banyak digunakan atau disebut sebagai tahapan growth, di mana si kemiringannya itu ya atau eh, pertumbuhannya itu akan sangat cepat atau kita biasa menyebutnya gradient gitu ya. Kemudian di tahap yang ketiga ini adalah tahap di mana mencapai puncaknya atau disebut sebagai mature. Kemudian tahap keempat ini adalah tahapan penurunan atau yang disebut dengan decline. Nah, produk life cycle tuh ini, tuh ya. Jadi berbicara tentang daur hidup dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa yang kita bicarakan bukan daur hidup produk, tapi daur hidup usability atau disebut sebagai usability engineering life cycle. Nah, di sini ditekankan bahwa usability engineering itu bukan satu tahap yang selesai begitu ya, tapi akan selalu ada awal, akhir, tapi kemudian itu akan berulang kembali. Kenapa kemudian disebut sebagai usability engineering life cycle? Jadi bukan hanya satu hal yang sifatnya berhenti sekali. Nah, di dalam stage usability engineering life cycle ini, maka si Nielsen menyampaikan ada 10 tahapan. Mulai dari bagaimana memahami user, bagaimana melakukan competitive analysis, bagaimana menentukan usability goal sampai dengan desain. Nah, yang pertama kita lihat know the user, definisi user. User itu pengguna begitu ya. Apakah misalnya kita harus membedakan antara user yang sudah atau yang belum menggunakan new user, existing user begitu kan? Atau novel user, kategorinya harus beda-beda. Tergantung karena nanti kita akan berbicara tentang learnability. Kemudian, perbedaan definisi selain masalah no user adalah no produknya begitu ya. Ini sering terjadi, misalnya orang mendefinisikan user untuk e-commerce dengan marketplace. Bedanya apa ya e-commerce sama marketplace ya? Kalau e-commerce tokonya punya produk, Bu. Kalau e-commerce marketplace itu cuma pertemukan antara penjual sama pembeli. Oke, persis. Jadi bedanya adalah kalau e-commerce saya punya barang, saya punya offline store, saya punya online store, saya jualan. Tapi kalau marketplace, Tokopedia, apalagi Shopee itu ya itu hanya marketplace, nggak punya barang, tapi hanya menyediakan tempat di mana pembeli dengan penjual bertemu begitu ya. Nah itu usernya juga pasti akan beda. Nah jadi harus didefinisikan dulu penggunanya itu siapa, produknya yang mana dan seterusnya. Kemudian kalau Anda perlu informasi tentang individual user, apa saja yang Anda perlukan, usia, jenis kelamin, dan seterusnya, silahkan.
Nah, pentingnya know the user ini adalah nih kaitannya dengan sudah pernah dibahas juga harusnya adalah tentang persona. Persona ini adalah gambaran dari user Anda itu siapa, gitu ya, sebelum merancang produk. Kemudian yang kedua, competitive analysis. Anda harus bisa mengcompare, melihat produk Anda nanti apa yang akan Anda kembangkan, punya kompetitor atau enggak, begitu ya. Karena adanya kompetitor itu sebetulnya adalah satu sisi membantu Anda untuk bisa melakukan benchmarking, begitu ya. Kemudian ada goal setting, penentuan tujuan, membuat prioritas, financial analysis, dan seterusnya. Nah, di sini tentu saja harus diperhatikan supaya tidak terlalu loncat, begitu ya. Anda sebagai mahasiswa sekarang IP-nya 2,0. Kemudian bikin targetnya adalah semester depan harus 4,0. Ya, satu, susah nyampainya. Yang kedua adalah mendiscourage gitu kan. Susah lah dari 2 ke 4. Nah, coba setting targetnya adalah dari 2, 2,5 dulu misalnya. Maka di sini sekali lagi harus bisa diperhatikan betul goal setting, jangan yang idealnya, tapi sejauh mana bisa dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah paralel design, bahwa ketika selesai melakukan evaluasi begitu ya, ada alternatif-alternatif yang bisa dibangkitkan. Pembangkitan alternatifnya jangan satu dulu begitu ya, tapi bisa dibuat beberapa. Karena setelah itu baru kemudian bisa dilakukan tahapan-tahapan berikutnya untuk bisa mengerucutkan ke dalam satu pilihan begitu ya. Kemudian dalam usability engineering life cycle juga diperlukan participatory design, artinya Anda memerlukan adanya keterlibatan user dan seterusnya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian adanya total interface jika diperlukan, kemudian adanya heuristic evaluation yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada tahapan prototyping. Prototype ini disebutnya juga dari bahasa Indonesianya adalah apa? Purwarupa, ya. Jadi dalam pengembangan produk itu Anda bisa memiliki atau mengembangkan horizontal prototype atau vertical prototype. Nah, ini ada terminologi horizontal prototype itu adalah prototype yang sama mungkin bisa divariasikan begitu ya. Sementara kalau vertical prototype itu satu prototype tapi dikembangkan fiturnya secara lebih mendalam atau lebih fokus. Selain itu, terkait dengan prototype, Anda juga mengenal apa yang disebut dengan fidelity. High fidelity prototype itu adalah prototype yang paling mendekati kondisi yang sesungguhnya. Sementara yang low fidelity itu adalah prototype yang relatif jauh begitulah ya dari produk yang sesungguhnya. Nah, kenapa ada low fidelity prototype? Misalnya Anda melakukan usability evaluation, kemudian Anda melakukan atau memberikan rancangan perbaikan. Pilihan Anda bisa menggunakan low atau high. Kalau yang low itu berarti misalnya hanya dalam bentuk display tampilan saja, tapi tidak clickable. Nah, itu adalah bentuk atau contoh dari low fidelity prototype. Tapi kalau Anda membuat high fidelity prototype, ya hampir sama dengan aplikasinya, begitu ya. Bisa diklik, bisa memproses ke tahap selanjutnya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kemudian ada interface evaluation. Nah, ini melihat severity rating ini secara umum ya, masih banyak metode lain yang masih bisa kita gunakan. Kemudian adanya feedback. Nah, usability engineering life cycle atau UEL di sini ini adalah sifatnya adalah siklus begitu ya. Intinya kalau Bayes dan Mayhew tahun 2005 menyebutkan ada requirement analysis, ada design testing, dan ada installation. Nah, yang kita fokuskan di sini nanti adalah bagian yang kedua. Baik, ini saya skip saja, Anda bisa baca sendiri. Dan satu hal yang penting adalah never ending proses, karena namanya juga life cycle, begitu ya. Baik, ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, saya akan lanjutkan di materi yang minggu ke... Ya, tadi bertanya, Oh iya, silakan. tadi Bu Silakan. yang di total interface itu gimana ya? Terinterface. Tadi penjelasannya cuma konsistensi, itu gimana Bu maksudnya? Oke. Mana tadi ya? Bentar, saya share screen dulu ya. Bagian mana tadi? Ini ya?
Harusnya sudah pernah dijelaskan Bu Asti ya. Coordinating total interface seperti tadi sebetulnya contoh dari user interface yang gambar yang awal tadi ya, yang botol. Ingat ya gambar botol tadi? Interface-nya kan ada dua tuh. Satu adalah terkait dengan handle-nya, yang kedua adalah terkait dengan lubang atau leher botolnya begitu ya. Nah, bagaimana Anda mengkoordinasikan dua hal ini? Jadi jangan sampai interface yang satu dan interface yang lain akan saling bertolak belakang atau jadi overlap dan seterusnya. Jadi konsistensi. Sebagai contoh, misalnya kami pernah diminta untuk melakukan evaluasi usability. Sebetulnya judulnya bukan evaluasi usability, tapi lebih pada desain ulang produk untuk galon Aqua. Kami diminta oleh Danone. Bayang ya, jadi ini adalah kasus realnya begitu ya. Apa masalah dengan bukan botol ya, galon Aqua yang sekarang ada? Apa Najwa? Interface Anda apa? Interface-nya apa? Itu dulu. Bentuknya. Hanya itu? Ada pendapat lain? Itu lebih penting kan? Pegangannya, handle-nya. Karena selama ini orang selalu bermasalah dengan aqua galon itu adalah bagaimana memegang, kemudian mengangkat itu ya. Nah, jadi interface-nya ada di situ. Nah, kemudian ada banyak apa namanya alternatif ya. Kalau Anda perhatikan galonnya lain mineral, tahu ya, itu kan ada handle-nya khusus begitu ya. Tapi dia tidak bisa besar galonnya. Jadi kapasitasnya terbatas. Kenapa? Karena dengan handle itu nggak mungkin dengan ukuran galon yang lebih besar. Nah, jadi pada saat itu kami menyampaikan beberapa, jadi dievaluasi dulu pakai pendekatan biomekanika, karena kalau ngangkat galon posisinya gimana begitu ya, analisis postur dan seterusnya. Kemudian dia dalam proses desainnya diujikan juga begitu ya, dan kami keluar dengan beberapa alternatif. Nah, di sini total interface ini adalah tadi, bagaimana mendesain galon itu secara utuh, tapi interface-nya yang Anda tahu adalah terkait dengan pegangan, terkait dengan berapa volume atau kapasitas dari si produknya, kemudian terkait dengan leher galonnya, begitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Meskipun kemudian kalau Anda tanya sekarang, kok galon aqua tetap punya sisi yang seperti itu, ya kita sudah usulkan. Tapi kemudian ketika kami harus presentasi ke Danone itu adalah ada isu terkait dengan aspek ekonomi atau finansial, karena sudah terlanjur banyak sekali produk galon yang dihasilkan ya, sekian juta hitungannya atau puluh juta galon, yang kalau itu tidak lagi digunakan mau dikemanakan. Jadi ada isu lain selain masalah aspek desain. Jadi hingga sampai sekarang Aqua masih menggunakan itu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan yang tadi yang disebut dengan konsistensi adalah di sini ya. Bagaimana interface yang bisa jadi dalam satu produk itu ada beberapa interface, bagaimana mengkombinasikan supaya bisa lebih efektif. Bisa dipahami ya, Faiz? Ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan atau mereview di materi minggu ke-3, yaitu terkait dengan evaluasi usability. Sudah terlihat? Ya. Baik, jadi evaluasi usability di sini tadi pada dasarnya bisa dibagi menjadi 5 tadi ya, model dan seterusnya. Ini hanya penjabarannya saja. Ada model, ada usability testing, inspection, inquiry. Tadi sudah kita bahas, saya nggak akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian, nah ini tahap pengembangan produk, prototyping, sudah dibahas harusnya. Nah, kemudian terkait dengan tahapan pengembangan produk, Anda harus paham ini. Jadi ada formatif, ada sumatif, dan ada verification test. Yang paling banyak digunakan adalah formatif dan sumatif. Formatif ini adalah usability evaluation di mana dilakukan pada saat produk itu sedang dikembangkan, ada tahap prototyping. Type-nya atau produknya sudah jadi dan kemudian diujikan, itu yang disebut dengan sumatif. Jadi bedanya di situ ya.
formatif itu pada saat pengembangan produk, sumatif itu setelah produk selesai dan bisa diujikan pada usernya. Sementara verification test itu lebih pada memverifikasi dan biasanya tidak banyak dibahas ya, karena banyak yang membahasnya adalah terkait dengan formatif dan sumatif saja. Nah, usability evaluation bisa bagi menjadi analitik method, empirical method. Analitik di sini bisa menjadi usability inspection, heuristic, cognitive walkthrough, empirical, usability testing, dan seterusnya. Ini hanya mencoba untuk mengkategorikan saja. Oke, saya skip beberapa. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Nah, secara umum, menurut Rubin dan Chestnut tahun 2008, tahapan usability evaluation secara umum itu mulai dari perencanaan, persiapan, mempersiapkan lingkungan, artinya apakah di dalam ruangan, di luar ruangan, dan seterusnya, partisipannya atau usernya, bahannya, kemudian evaluasinya itu sendiri, dan analisis hasil. Nah, ini sudah masuk ke dalam detail yang nanti akan dibahas di berikutnya begitu ya. Nah, tapi di sini Kusri Ruka dan Patep tahun 2004 mencoba untuk mengkodekan masalah usability. Biasanya ini adalah untuk interface atau dalam sistem informasi yang dikelompokkan menjadi permasalahan pada navigasi, grafik, layout, color, label, dan seterusnya. Kuesioner akan dibahas yang di berikutnya, jadi tidak akan saya bahas di sini. Saya stop share. Ada pertanyaan? Belum? Baik. Oke, kemudian materi yang berikutnya adalah tentang usability evaluation. Nanti kalau misalnya ada materi yang belum disampaikan saja ya, supaya bisa dikirim. Oke, tentang usability heuristic. Heuristik di sini dikatakan simple, natural, dialog, bla 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 dan seterusnya. Heuristik ini adalah coba-coba atau didasarkan pada guidance atau aturan yang ada. Jadi sebetulnya bisa atau boleh dikatakan usability heuristik ini adalah evaluasi usability berdasarkan pada acuan atau panduan yang ada. Nah, ini adalah bentuk usability evaluation yang relatif mudah digunakan begitu ya, karena ya silahkan saja langsung di semacam checklist gitu sesuai dengan panduan atau enggak. Jadi misalnya simple dan natural dialog, oh iya, dengan menggunakan language user iya, konsistensi oke, feedback ada dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan usability heuristic. Oke, ini saya skip dulu, saya masuk ke Oke, sudah terlihat? Materi di minggu kelima tentang usability evaluation secara umum tadi ya, formatif, kemudian ada sumatif, kemudian tadi sudah dibahas. Nah, usability testing ini pada dasarnya bisa dibagi yang pertama adalah, ingat usability testing adalah hanya salah satu bagian dari usability evaluation. Usability testing di sini yang pertama bisa dilakukan adalah dengan mengukur performance atau performance measurement. Kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan objective evaluation. Yang ketiga adalah dengan subjective evaluation. Performance measurement, sebentar saya masuk dulu ke sini. Oh, belum. Sorry. Ya, sudah terlihat lagi ya. Jadi performance measurement nanti bisa dilakukan pengukuran dengan misalnya mengukur efektivitas, jadi tercapainya tujuan atau enggak. Jadi biasanya bisa di kode 1 dan 0. 1 itu tercapai tujuan, 0 enggak begitu ya. Kemudian bisa dilakukan dengan mengukur efisiensi, biasanya diukur dengan menggunakan waktu. Ya, jadi ada efektivitas dan juga kemudian ada efisiensi. Nah, ini adalah dengan performance measurement. Kemudian ada objective evaluation. Objective evaluation ini biasanya dilakukan dengan melihat kondisi fisiologis tubuh manusia. Karena itulah nanti kita akan membahas tentang neuro usability. Jadi menggunakan alat-alat, kenapa disebut sebagai objektif. Bisa menggunakan eye tracker, bisa menggunakan EEG, bisa menggunakan heart rate variability, begitu ya.
Nah, kemudian ada subjective evaluation. Subjective evaluation ini bisa digunakan, namanya juga subjektif, berdasarkan pada persepsi masing-masing orang. Bisa menggunakan kuesioner, kuesioner nanti ada bahasan khusus. Kemudian selain kuesioner itu adalah ada mekanisme think aloud protokol. Think aloud itu apa? Jadi ketika orang sedang menggunakan atau sedang berinteraksi dengan teknologi, itu langsung ditanya, kesulitannya apa, komentarnya seperti apa. Nah, kemudian dalam think aloud ini dibagi menjadi apa yang disebut dengan concurrent, apa yang disebut dengan retrospektif. Concurrent itu adalah pada saat menggunakan langsung ditanya, masalahnya apa, komentarnya seperti apa. Sementara kalau retrospektif diminta untuk mengingat kembali, jadi misalnya seseorang ketika beraktivitas direkam misalnya, kemudian diputar kembali rekamannya, kemudian ditanya pada saat tadi itu ngapain, susahnya apa, dan seterusnya. Jadi ini adalah metode secara subjektif selain kuesioner yang menggunakan think aloud. Bisa dipahami ya, jadi ada 3 metode, performance, objektif, dan subjektif. Nah, kuesioner nanti akan dibahas dalam sesi khusus begitu ya setelah Anda UTS. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, performance measurement ini yang materinya juga sudah disampaikan. Performance. Oke. Kelihatan ya? Baik, performance measurement. Di sini ada learnability. Saya skip dulu. Ada efisiensi. Anda sudah tahu waktu yang diperlukan. Ada memorability, ada efektivitas. Nah, jadi saya urut tadi. Efektivitas dulu, tercapainya tujuan. Nah, tercapainya tujuan ini bisa jadi Anda ukur berdasarkan pada sudah tercapai atau belum 1, kalau belum tercapai 0. Atau berdasarkan pada jumlah tas selesai dengan jumlah totalnya. Jadi persentasenya. Atau secara keseluruhan itu adalah jumlah partisipan yang berhasil menyelesaikan dibagi dengan total jumlah partisipan. Tergantung kebutuhan Anda seperti apa. Kebayang ya? Jadi itu efektivitas. Kemudian berbicara tentang efisiensi waktu yang diperlukan. Nah, efisiensi ini harus hati-hati. Tidak ada standar. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah Anda mencoba untuk mengcompare satu user dengan user yang lain atau mencoba untuk melihat eh mu-nya atau rata-ratanya ada di mana begitu ya. Karena sekali lagi untuk efisiensi itu nggak ada standarnya. Karena Anda nggak bisa membandingkan dengan, oh harusnya kalau mesin Gojek harus butuh waktu 1 menit dong. Nggak ada. Kan tergantung pada isiannya seberapa jauh, seberapa banyak begitu ya, dan seterusnya. Tapi Anda bisa membentuk satu norm dengan berdasarkan pada misalnya kurva normal, maka tengah-tengahnya ada di situ begitu ya. Nah, jadi sebagai contoh terkait dengan bagaimana menganalisis efisiensi ini adalah, jadi kalau misalnya saya gambarkan di dalam kurva normal seperti ini rata-rata waktu ya, kemudian kok langsung hilang. Jadi ini kurva ternyata bisa lebih cepat, si B ternyata lebih lambat dan seterusnya. Maka evaluasi bisa Anda lakukan di sini. Tapi ingat sekali lagi bahwa tidak ada standar yang digunakan sebagai acuan gitu ya. Efektivitas, efisiensi. Nah, kemudian ada lagi pembahasan tentang masalah learnability. Learnability ini terutama akan new user. Jadi waktu yang diperlukan untuk new user, nah itu yang disebut learnability. Bagaimana seberapa jauh, seberapa lama waktu yang diperlukan oleh new user untuk menggunakan untuk berinteraksi dengan produk tersebut. Nah, learnability di sini tentunya balik lagi sama dengan efisiennya, tapi khusus untuk new user. Baik. Kemudian ada memori, ada kesepakatan atau pemahaman yang sama begitu ya. Apakah ini bagian dari performance measurement? Karena memorability ini sebetulnya akan melihat seberapa jauh sih orang masih ingat begitu ya terhadap hal yang Anda berikan sebelumnya atau bagaimana menggunakan produk itu kemudian jangan-jangan besoknya udah lupa begitu ya. Makanya kemudian ada isu terkait dengan aspek retensi. Apa ini?
Sama dengan kalau Anda membicarakan tentang pemasaran, ada retensi pelanggan. Retensi pelanggan itu artinya adalah apakah ada pelanggan yang balik lagi membeli, ada pelanggan yang loyal, begitu ya. Nah, retensi ini kaitannya dengan memorability adalah seberapa jauh sih informasi yang tersisa jika dia kebayang. Nah, jadi jangan sampai membuat atau memaksa user Anda untuk mengingat segala hal, tapi kemudian retensinya rendah. Besok ketika diminta untuk mengerjakan lagi harus belajar dari nol lagi, begitu ya. Itu aspek memorability-nya yang jelek berarti. Nah, itu ya beberapa hal terkait dengan aspek performance measurement. User satisfaction ini tadi yang saya sampaikan sebetulnya meliputi semuanya ya. Bagaimana satu interface yang akan memberikan baik sebelumnya biasanya user usability yang jadi produk yang baik, usability-nya baik akan memberikan satisfaction yang baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah how many user. Jadi ini harus hati-hati juga. Libatkan di dalam usability evaluation, terutama usability testing terkait dengan performance measurement. Kalau menurut Nielsen 6-8 itu cukup. Kenapa? Karena kalau digambarkan di dalam kurva ini, sumbu X user yang dites, sumbu Y-nya adalah usability problem found, maka 6-8 itu ada sudah hampir 95% dari permasalahan yang ada. Jadi kalau Anda tambahkan lagi partisipan Anda, bisa jadi nggak ada lagi permasalahan yang muncul, masalahnya itu saja berulang begitu ya. Tapi kalau kelebihannya jika menggunakan jumlah user yang lebih banyak itu adalah bahwa statistical power-nya akan lebih tinggi begitu ya. Nah, jadi menurut Jacob Nielsen seperti ini Anda harus bisa menjelaskan. Kemudian untuk kuantitatif test di sini Anda bisa mendasarkan juga pada confidence interval dan juga errornya. Confidence interval itu adalah sejauh mana Anda yakin bahwa hasilnya akan berada pada range yang Anda tuju, begitu ya. Anda menargetkan punya IP 4, tapi confidence intervalnya 0 misalnya, menargetkan tapi Anda nggak yakin dapat, begitu ya. Nah, itu yang juga harus hati-hati. Dan ini akan mempengaruhi semakin tinggi confidence interval, pasti akan semakin banyak jumlah partisipan yang diperlukan. Kemudian ada lagi metode Q-turning. Nah, ada pakai rumus-rumus begini begitu ya. Intinya terkait dengan berapa jumlah number user ini adalah yang harus Anda highlight. Tergantung Anda melihat keperluannya sejauh mana, Anda pakai pendekatan yang mana, karena masing-masing pendekatan akan memberikan hasil yang berbeda. Gitu ya. Kemudian terkait dengan usability testing, membahas tentang tempatnya, itu bisa dari lab, bisa dari field test, bisa secara online. Lab tentu saja Anda bisa mengkontrol semua variabel yang di luar yang Anda sedang kaji, begitu ya. Tapi kelemahannya adalah bahwa lab testing ini tidak mendekati kondisi nyatanya. Sementara kalau observation atau field test mendekati kondisi nyata, tapi banyak variabel yang tidak bisa Anda kendalikan. Pasti masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Sementara online testing ini dimungkinkan kemarin pandemi begitu ya, masih banyak yang menggunakan. Kalaupun bukan pandemi pun bisa jadi ini masih digunakan online jika ada jarak yang cukup jauh antara si responden atau partisipan dari usability testing dengan observer atau orang yang sedang melakukan pengujian. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah terkait dengan task atau jenis aktivitas yang akan Anda sampaikan kepada si partisipan Anda. Di sini Anda harus perhatikan atau highlight perbedaan antara task dengan tes. Task itu adalah aktivitasnya apa saja, sementara tes itu adalah pengujian secara keseluruhan. Nah, terkait dengan task dan tes ini, kita berbicara tentang skenario pengujian. Apa itu skenario? Bayangkan ketika Anda bikin film, ada skenario filmnya begitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, jadi di sini skenario ini menunjukkan kalau Anda menguji usability atau melakukan evaluasi usability terhadap aplikasi Gojek misalnya, tidak semuanya Anda ujikan. Itu kan? Anda perhatikan, oh ada permasalahan terkait dengan bagaimana mesen Gojek. Maka skenario-nya adalah Anda membuat jenis tas atau aktivitasnya adalah mesen Gojek. Skenario-nya silahkan Anda pesen dari lokasi A ke lokasi B
dan seterusnya. Itu adalah skenario. Nah, kenapa perlu dibuat skenario nih? Kalau enggak nanti setiap orang akan melakukan hal yang dia suka gitu kan, terus yang Anda evaluasi apanya? Nah, jadi skenario ini didasarkan pada permasalahan yang paling besarnya atau yang ingin Anda kaji, Anda evaluasi yang mana, begitu ya. Baik, itu adalah performance measurement. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu dengan materi minggu 6 tentang think aloud ya. Meskipun sebetulnya ini sudah kita singgung tadi sekilas saja tentang retrospektif dan concurrent. Nah, di sini ada dua pendekatan ini ya, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan three main point, overall test performance, partisipan experience, begitu ya. Nanti di sini Anda nanti bisa baca think aloud itu seperti apa. Kemudian Anda bisa membandingkan antara RTA atau retrospektif dan concurrent think aloud. Kemudian ya di sini ada beberapa hal yang bisa Anda baca sendiri ya, keuntungan dan kelemahan dari masing-masing. Nah, kalau sudah memahami kelemahan dan keuntungan dari masing-masing ini Anda harus tahu. Jadi kalau ditanya misalnya menggunakan usability evaluation yang ini, bagusnya pakai think aloud yang mana? Concurrent atau RTA? Buat orang Indonesia kira-kira akan lebih efektif yang mana, concurrent atau retrospektif misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan karena ini adalah untuk UTS dan UAS nanti, itu bukan menghafal, jadi kemampuan analisis yang dibutuhkan begitu ya. Jadi jangan menjelaskan apa yang ada di slide misalnya. Tapi ya, perhatikan pertanyaannya apa dan Anda harus bisa menjelaskan dulu. Oke, itu saya stop share dulu untuk masalah think aloud. Kemudian materi yang terakhir yang disampaikan oleh Bu Asti di minggu yang lalu tentang apa? Ayo, sebentar saya buka filenya. User research ya. Ini tadi ada yang kelewat materinya. Baik, saya share lagi. Tuh, kok nggak muncul. Materi di minggu yang keempat itu adalah tentang acceptance dulu ya. Sudah terlihat? Jadi sudah pernah disampaikan tentang teknologi acceptance model ya. Tadi berdasarkan pada gambarnya si Nielsen tadi. Jadi ada sistem acceptability, ada sosial, kemudian ada technical. Nah, kita berbicara tentang teknologi acceptance model. Nah, kemarin sudah dijelaskan, TAM ini dikembangkannya, modelnya adalah seperti ini, perceive usefulness, perceive ease of use. Anda harus bisa menjelaskan kenapa disebutnya perceive, tapi bukan usefulness. Kalau usefulness dan ease of use-nya Anda ukur berdasarkan pada performance measurement tadi. Pakai efektivitas, efisiensi, Anda ukur beneran. Tapi kalau menggunakan acceptance model, ini yang didasarkan adalah perceive, persepsi. Apakah sama antara persepsi dengan kondisi yang sesungguhnya? Belum tentu. Bisa jadi memang produknya susah digunakan, tapi karena Anda merasa, oh saya sudah sambil merem aja bisa pakai, maka perceived ease of use-nya akan tinggi, gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan antara objektif dengan subjective measurement. Nah, teknologi acceptance model adalah salah satu bentuk acceptance ini beyond atau sebelum usability ya, dan sifatnya adalah subjektif. Oke, jadi TAM, teknologi acceptance model ini dikembangkannya dari TRA, Theory of Recent Action, bentuknya seperti ini, kemudian berdasarkan pada TPB juga, dan saya ingat waktu itu saya memberikan tugas juga terkait dengan TPB, kemudian ada TAM 2, ada apa lagi ya, Innovation Diffusion Theory gitu ya, yang kemarin kita bahas, ada yang membahas tentang UTAUT, nah ini saya hanya mereview sekilas saja. Jadi model dasarnya adalah TAM, TAM sendiri dikembangkan dari TRA dan TPB, TAM ini ada
yang disebut dengan TAM 1 dan versi-versi yang lain, begitu ya, ada TAM 2. Kemudian ada UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UTAUT ini adalah pengembangan dari TAM juga, dan komponennya pasti atau variabelnya akan berbeda. UTAUT ini penekanannya adalah untuk teknologi yang sifatnya adalah berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi. Jadi spesifik di situ. Nah, kemudian kemarin yang saya minta Anda satu kelompok membahas juga itu adalah Innovation Diffusion Theory. Nah, Innovation Diffusion Theory ini terutama adalah untuk aspek inovasi dan difusinya, bagaimana bisa terkait dengan adopsi teknologi biasanya, gitu ya. Nah, untuk topik ini Anda harus bisa menjelaskan dan memahami untuk masing-masing model secara lebih baik, begitu ya. Baik, kemudian ada materi tentang usability testing. Mulai dari tahapan preparation, moderation, dan analisis. Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian besar sebelum pelaksanaan dan sesudahnya, begitu ya. Nah, preparation apa saja yang harus diperhatikan? Mulai dari yang pertama ya, menentukan tujuannya apa, kemudian usernya siapa, begitu ya. Kemudian rekrutmen usernya. Nah, misalnya di sini tadi sudah kita bahas, sampel itu adalah bagian dari populasi. Populasi itu adalah keseluruhan, sampel itu adalah bagian kecil dari populasi yang Anda ambil sebagai partisipan atau responden Anda. Kemudian di sini usernya tadi new user atau existing user atau frequent user begitu ya. Nah, kemudian pengukurannya Anda mau pakai apa? Performance measure atau apa? Kemudian bagaimana membuatkan prosedurnya di sini, jenis skenarionya, tasnya, dan seterusnya. Kemudian, nah, dalam consent form ini adalah semacam pernyataan tertulis dari partisipan bahwa dia mau berpartisipasi dan jika ada kesulitan atau bisa berhenti anytime, dia bisa menanyakan jika terkait dengan hasilnya dan seterusnya begitu ya. Ini consent form yang harus disiapkan sebelumnya. Kemudian pelaksanaan tesnya sendiri itu welcome participant ya. Artinya Anda bisa dalam bentuk tertulis atau verbal begitu ya. Selamat datang di eksperimen ini dan seterusnya begitu ya. Kemudian menjelaskan tesnya. Kemudian menjelaskan protokol-protokol yang harus dia lalui. Saya skip saja biar cepat. Kemudian pelaksanaannya sendiri. Kemudian ini kalau diperlukan setelah selesai melakukan skenario ada kuesioner yang harus diisi. Kuesioner-kuesionernya nanti akan dibahas nanti setelah UTS begitu ya. Kemudian bagaimana menganalisis data dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan terkait dengan ini? Kalau belum saya stop share dulu dan materi terakhir itu adalah terkait dengan user research dan user experience ya, research method. Ini yang saya akan sedikit atau sekilas saja karena harusnya sudah dibahas oleh Bu Asti di pertemuan minggu lalu. Jadi harusnya masih fresh from the oven begitu ya. Jadi reviewnya sekilas saja. Baik, sudah terlihat ya? Sudah diberikan ya oleh Bu Asti sebelumnya. Jadi user experience research method ini berbicara tentang landscape, attitude dan behavioral, kualitatif dan kuantitatif, kemudian berbicara tentang konteksnya. Nah, attitude dan behavior, kalau attitude itu lebih pada bahasa Indonesia attitude behavior itu sikap dan perilaku begitu ya. Attitude itu belum terlihat, sementara kalau behavior itu sudah terlihat di dalam perilakunya. Kemudian kalau kualitatif dan kuantitatif tentu saja berhubungan dengan angka, kualitatif ya bisa berupa narasi begitu ya. Nah, di sini kita kalau lihat research method landscape-nya langsung ya. Usability lab studies itu kalau bicara kualitatif atau kuantitatif seperti apa, kemudian attitude dan behavior seperti apa. Nah, di sini Anda bisa memetakan, sudah dibahas tentang etnografi, focus group, dan seterusnya, participatory design. Saya nggak akan jelaskan semuanya ya. Dan seterusnya, intinya adalah, sebentar saya scroll ke bawah dulu. Oke, ini versi yang terakhir terkait dengan landscape ya.
landscape terkait dengan user method, Anda harus bisa menjelaskan di sini. Sumbu X-nya adalah approach-nya, kualitatif atau kuantitatif. Sumbu Y-nya adalah attitude atau behavior-nya. Nah, kemudian selain itu dipetakan juga konteks dari produk use-nya atau penggunaan produknya. Kalau lingkaran hijau itu adalah natural use of product, kalau bujur sangkar merah itu adalah scripted atau lab. Kemudian kalau segitiga kuning itu adalah not using product, kalau biru apa itu jajaran genjang ya, bukan belah ketupat itu adalah combination atau hybrid. Maka di situ Anda bisa melihat misalnya usability apa? Penggunaan eye tracking misalnya. Eye tracking itu bisa antara kualitatif dengan kuantitatif, makanya dia letaknya ada di tengah-tengah di sini. Kenapa? Karena ada data yang sifatnya adalah heat map kualitatif, ada data yang berupa angka-angka kuantitatif. Kemudian dia masuknya adalah behavior karena bisa terlihat begitu ya, bukan yang attitude. Sementara dalam konteksnya sendiri bisa natural use of product, bisa di lab. Begitu bacanya ya. Kemudian apalagi di sini? Ya, Anda bisa menjelaskan sendirilah di sini begitu ya terkait dengan user research method. Baik, ada pertanyaan ini? Tidak ada? Nah, jadi saya sudah mereview semua materi sebelum UTS ini ya. Mulai dari pengertian dari usability engineering, rekayasa usability, kemudian tentang metode-metodenya, usability evaluation secara umum termasuk usability testing di dalamnya. Kemudian terkait dengan apa yang harus disiapkan di awal pada saat melakukan evaluasi dan setelahnya, kemudian user research method, dan seterusnya. Nah, jadi semua materi ini nanti yang harus Anda pelajari untuk mempersiapkan di UTS minggu depan. Sekali lagi untuk teknis tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu diulang ya. Nah, ada pertanyaan atau enggak sejauh ini? Belum ada? Naswa, belum ada pertanyaan? Zaki? Sarah? Cukup jelas? Ibu, itu Ya. tadi kayaknya ada slide yang belum dimasukin ke Edunex. Slide yang Yang mana? kalau nggak salah tentang usability testing gitu deh tadi. Usability testing yang Yang sebelum bahas TAM kayak atau apa ya? oh oke. Nanti kemarin saya sampaikan ke Faiz nanti ya materinya ya. Oke, Bu. Terima Ya. kasih. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Karena kalau tidak ada akan saya akhiri sekarang. Jadi sudah 1 jam lebih ya. Saya tidak akan sampai ini sudah hampir setengah 2. Intinya adalah karena ini adalah pertemuan sebelum ada UTS, jadi fokusnya adalah memang mereview materi dan berharap Anda sudah menguasai materi dengan baik dan tentu saja harapan akhirnya adalah Anda bisa mengerjakan UTS nanti dengan baik di minggu depan begitu ya.